Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Septiani dari kelas keperawatan 24. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang adalah pemeriksaan tambahan yang dilakukan untuk membantu dokter memastikan penyakit yang diderita pasien. Pemeriksaan ini bukan pemeriksaan utama, tapi penting untuk mendukung hasil pemeriksaan awal, seperti saat dokter mewawancarai pasien dan memeriksa fisik tubuhnya. Contohnya, saat seseorang datang ke rumah sakit karena batuk dan demam, dokter mungkin curiga ada masalah di paru-parunya. Nah, untuk memastikan hal itu, dokter akan menyarankan pemeriksaan ronsen. Nah, ronsen inilah yang disebut sebagai pemeriksaan penunjang. Tujuan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang punya beberapa tujuan penting. Yang pertama, itu untuk membantu dokter menegakkan diagnosis. Jadi, dokter bisa tahu pasti apa penyakit yang diderita oleh pasien. Yang kedua, pemeriksaan ini juga berguna untuk melihat kondisi tubuh pasien secara lebih detail, seperti fungsi organ, kadar gula darah, atau adanya infeksi. Yang ketiga, pemeriksaan penunjang bisa dipakai untuk memantau perkembangan penyakit. Jadi, dokter tahu apakah pasien makin membaik atau kondisinya malah memburuk. Yang keempat itu untuk menilai apakah pengobatan yang diberikan sudah berhasil atau belum. Misalnya setelah pasien operasi dilakukan ronsen lagi untuk melihat hasilnya. Dan yang terakhir, pemeriksaan ini bisa juga digunakan sebagai screening awal. Jadi bisa mendeteksi penyakit sejak dini sebelum gejalanya muncul. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pemeriksaan penunjang. Ternyata hasil pemeriksaan penunjang bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama itu karena kondisi tubuh pasien. Misalnya, kalau pasien lagi stres, capek, atau sedang haid, hasilnya bisa berubah. Yang kedua, persiapan sebelum pemeriksaan. Kalau seharusnya puasa tapi pasien malah makan, tentu hasilnya jadi tidak akurat. Yang ketiga, obat yang sedang dikonsumsi. Beberapa obat bisa mempengaruhi hasil tes, misalnya obat diabetes atau antibiotik. Yang keempat, waktu pengambilan sampel juga sangat penting. Tes di pagi hari bisa saja berbeda hasilnya dengan tes di malam hari. Yang kelima, kesalahan teknis atau alat yang rusak. Itu juga bisa membuat hasilnya tidak sesuai dengan kenyataan. Yang terakhir, kualitas sampel. Kalau sampelnya salah atau terkontaminasi, hasil pemeriksaannya juga bisa salah. Macam-macam pemeriksaan penunjang. Ada beberapa macam dari pemeriksaan penunjang yang sering digunakan di dunia medis. Yang pertama itu ada pemeriksaan laboratorium. Ini termasuk tes darah, urin, atau feses yang bertujuan melihat kondisi zat di dalam tubuh. Yang kedua itu ada pemeriksaan radiologi atau pencitraan seperti ronsen, CT scan, MRI, dan USG. Pemeriksaan ini bisa menunjukkan bagian dalam tubuh seperti organ, tulang, atau jaringan. Yang ketiga ada pemeriksaan elektromedis, contohnya EKG untuk melihat irama jantung, EEG untuk otak, dan EMG untuk saraf dan otot. Yang keempat ada pemeriksaan endoskopi. Pemeriksaan ini menggunakan alat kamera kecil untuk melihat bagian dalam tubuh secara langsung, seperti lambung atau usus. Dan yang kelima ada pemeriksaan patologi anatomi, seperti biopsi jaringan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk melihat perubahan sel tubuh, misalnya mendeteksi kanker dan lain-lain. Prosedur pasien untuk pemeriksaan penunjang. Prosedur pasien saat menjalani pemeriksaan penunjang itu ada beberapa tahap. Prosedur yang pertama itu, pasien akan diperiksa terlebih dahulu oleh dokter. Kalau dokternya merasa perlu pemeriksaan tambahan, maka dokter akan membuat surat pengantar pemeriksaan penunjang. Selanjutnya, pasien akan diberi informasi tentang jenis pemeriksaan yang akan dilakukan, termasuk apa saja yang harus dipersiapkan. Setelah itu, pasien melakukan persiapan. Contohnya, puasa terlebih dahulu sebelum tes darah, atau memakai baju khusus sebelum ronsen. Kemudian, pasien akan diarahkan ke tempat pemeriksaan, seperti ke ruang laboratorium, radiologi, atau EKG. Setelah itu, petugas kesehatan akan melakukan pemeriksaan sesuai standar.
dan pastikan pasien tetap nyaman selama proses berlangsung. Terakhir, pasien tinggal menunggu hasil pemeriksaan untuk dikonsultasikan kembali ke dokter. Yeah, Bobby Valentino.